eee, apa namanya, memperhitungkan, dihitung, tapi amanah tidak diperhatikan. Artinya kita ibadah diperhitungkan, ibadah ini udah begini, segini pahalanya, segini pahalanya.
menjelaskan tentang hijab. Hijab itu penghalang. Fal hijabu anil maula kismani. Hijab penghalang
Begitu kita makan makanan yang enak, betapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Karena yakin, walaupun sebagaimana nikmatnya makanan, kalau lidah kita ini di lidah orang sakit nih, kira-kira enak nggak Bu makanan yang enak Bu? Halo? Tidak. Tidak. Tidak, Pak Ustadz. Jadi hakikatnya bukan makanan yang enak. Waktu kemarin Pak Ustadz ke Jawa,
Beda dengan orang-orang yang masih terhijab. Bagaimana hari ini aku bisa memanfaatkan orang lain? Kira-kira beda apa sama, Bu? Beda, Pak Ustadz. Nah, begitu pagi
kelas dasar. Li'anna man tahaqqaqa bihadzal maqam lahul ma'unatu minallahi ta'ala. Karena orang-orang yang sudah benar-benar duduk di makom Islam, ia sudah mendapatkan pertolongan Allah, ditolong oleh Allah, kan nasri anil ala a'dai, seperti ditolong melawan musuh-musuh, wa iqbalin nasi alai, seperti manusia bisa menghadap kepadanya, manusia bisa tunduk kepadanya, wastijabid da'awati, kalau dia berdoa, sekali berdoa manjur, karena sudah merasa begitu, berdoa manjur, manusia sudah tunduk, dia merasa senang, diam di situ. Itulah yang disebut dengan rubbama waqafatil anwar ma'al qulub. Rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Terkadang hati duduk di situ, diam, tidak maju, senang dengan keadaan seperti itu. Silakan aja ibu-ibu, coba oleh ibu. Jangan lama-lama, 40 hari, 40 malam. Puasa makan nasi sekepal begini, zikir banyakin, riyadah banyakin, itu luar biasa nikmat ibadah.
kebaikan terhadap dirinya, semakin jauh dari Allah, semakin jauh karena takut kehilangan orang yang baik. Itu karena terhijab hatinya. Tetapi bagi orang yang sudah ada cahaya di hatinya, begitu semakin banyak menemukan orang yang baik kepada kita, semakin kita merasakan dekat dengan Allah karena kita tahu bahwa ini adalah kebaikan Allah. Begitu ada yang baik ke kita, ya Allah, terima kasih. Karena Allah hakikatnya yang memberikan kebaikan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa orang banyak yang mendapatkan musibah tetapi hatinya tenang? Karena hatinya duduk di makom Islam. Minimal duduk di makom Islam. Apalagi kalau sudah naik di makom iman, nurul iman, tauhid sifat. Melihat gunung, hatinya menemukan kudrat irodat Allah. Melihat makhluk, kudrat irodat Allah. Melihat apapun, mendengar apapun, selalu ingat kepada Allah. Irodah itu Allah yang berkehendak. Orang yang datang kepada kita diirodahkan oleh Allah. Kita pun diirodahkan menghadapinya, mudah-mudahan dikudratkan oleh Allah. Jadi sebetulnya bagi orang yang sudah bertauhid, minimal di tauhid sifat, tidak akan terganggu dengan situasi dan kondisi hatinya. Karena hatinya wukuf bihadratillah. Ditunjukkan waktu saat kita di Mekah yang sudah, waktu bapak-bapak yang sudah ke Mekah. Di saat ibadah haji ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, kita pun ibu-ibu bapak-bapak, hati kita wukufkan bersama Allah. Jadi apapun yang menimpa kita, kita akan merasa kuat. Karena apa? Karena Allah lah yang akan memberi kekuatannya. Nah, terkadang orang ada yang berhenti di sini. Dia sudah bisa melihat orang yang kaya, Allah lah yang kaya. Dia itu hanya dikayakan. Melihat orang yang kuat, Allah yang menguatkannya. Bukan dia, karena dia itu makhluk tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nah, terkadang rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Terkadang ada yang sudah merasa cukup diam di situ. Wa zalika imalido bil himmati anir taroki. Adapun alasannya apakah dia karena lemah cita-cita ingin naik lagi? Wa imali ru'yati anahul ghayah, atau dia merasa itu adalah puncak. Li'anna man tahaqqaqa bihadal maqam lahul karamah minallahi ta'ala qatayil makani waz zaman. Karena orang-orang yang sudah menyatakan, yang orang-orang yang sudah duduk di makom nurul iman atau tauhid sifat, duduk di makom ini, lahul karamah, dia akan dapat membacakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Katoyil ardi, seperti bisa berjalan melipat bumi, melipat waktu, seperti bisa menembus hati orang lain, menembus alam mughayyabah dan sebagainya. Nah, seperti perjalanan 1 tahun bisa dilewati dengan 3 hari, seperti waktu yang sebentar hanya 10 menit bisa cukup untuk waktu sebulan yang seharusnya sebulan. Itu adalah karomah-karomah. Nah, orang yang duduk di makom ini, di makom tauhid sifat, dia li'anna man tahaqqaqa bihadal makom lahul karomah minallahi ta'ala. Dia akan dapat menjabatkan karomah. Nah, pala tartaki ila maqami nurul ihsan aw maqami tauhid fidat, maka dia tidak mau lagi naik ke atas ke nurul ihsan atau tauhidat atau nur muwajahah. Nur tawajuh itu nur Islam, nur iman. Kalau nur ihsan adalah nur muwajahah. Nah, dia tidak mau naik lagi ke atas. Dia cukup hanya di makom nurul iman atau tauhid sifat. Di situ orang yang duduk di situ sudah banyak karomah, keajaiban, pokoknya luar biasa keajaiban. Nah, terkadang terfitnah, tertipu.
enak di situ, diam di situ, tidak melanjutkan perjalanan. Kenapa tidak melanjutkan perjalanannya? Karena lemahnya cita-cita untuk naik, atau wa ima li adami syaihin mursidin, atau tidak ada syekh mursid, tidak ada guru yang membimbing perjalanan ruhaninya. Itulah karena perlu ada guru-guru yang membimbing perjalanan rohani kita. Jadi kita yang harus punya itu yang pokok, Bu, harus punya guru fikih. Fikih kita ke siapa bergurunya? Harus punya guru tasawuf, harus punya guru tauhid. Yang tiga ini kita harus punya. Pilar hidup kita. Pilar hidup kita, sehingga di dalam ibadah kita ada bimbingan, di dalam hati kita ada bimbingan, dalam sir pun ada yang membimbingnya. Nah, orang-orang yang betah tinggal di makom nurul iman atau tauhid sifat, ini orang-orang yang merasa cukup di situ. Apakah dia karena merasa ini sudah tinggi, atau ini perjalanan sudah jauh, atau lemah cita-citanya, sudahlah cukup di sini, atau karena tidak ada yang membimbing, guru pembimbing. Li'anna man sahiba syaikhon fala buda ayurahilahu ilal maqsud. Karena sesungguhnya apabila seseorang mempunyai guru mursid yang membimbing ruhaninya, maka akan dilanjutkan perjalanannya, bukan ke situ, terus maju. Bukan ke situ, bukan itu yang dituju, bukan supaya bisa jalan di atas air, bukan supaya bisa melipat bumi, bukan itu. Karomah yang utama adalah al-istiqomah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam tahajud, istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam taubat, istiqomah, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 karomah. Bukan itu. Nah, lanjutkan lagi. Kalau ada guru pembimbing ruhani, dilanjutkan lagi. Terus, misalkan Pak Yai, saya ini kok tiba-tiba bisa ini ya, daun kok bisa jadi uang ya. Gurunya pasti akan tersenyum. Terus lanjut, dikirnya yang benar, terus dikirnya yang benar. Sehingga dikir itu kan ada dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hatinya seperti itu, ada la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, tidak ada yang mampu kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada. Terus ada la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu. Karena orang beserta guru, pasti gurunya akan membawanya ke tujuan puncak, yaitu bisa mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang harus kita dapatkan adalah 3 pilar ini. Guru syariat, guru thariqah, guru fikih, guru tasawuf, guru tauhid. Simpulnya, jadi kita simpulkan di hikmah yang ke-152 ini. Jadi manusia itu dalam hal perjalanan ruhani terbagi 2. Satu, ada awamul muslimin. Ada awamul muslimin. Awamul muslimin ini keumuman orang-orang muslim. Ibadah hanya yang hidupnya hanya mengejar kesenangan dunia, tapi matinya ingin ke surga. Ibadahnya rajin bila dipuji, mundur kalau dihina. Kalau mendapatkan pujian senang, semangat ibadahnya. Kalau diejek, dihina, mundur langsung berhenti ibadahnya. Nah, ini keumuman manusia kelas awam. Yang kedua, orang yang berakal. Orang yang berakal, yang dipikirkannya keridhaan Allah. Kalau yang kedua nih, nah, ridho Allah. Hidup di dunia ini mencari ridho Allah. Jadi di dunia mencari ridho Allah, di akhirat ingin berjumpa dengan Allah, dengan ridhonya Allah. Sehingga di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada."
sehingga dia menauhidkan Allah, menauhidkan Allah sehingga dia dohirnya selamat, batinnya pun selamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minimal tidak duduk di makom awamul muslimin. Minimal mudah-mudahan kita duduk setidak-tidaknya duduk di makom nurul Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.